Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misal Kanaya Antonius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis Piranti Bergerak. Adapun pada tugas kali ini diberikan 3 soal, masing-masing diminta untuk membuat coding di TypeScript. Untuk soal pertama diminta untuk membuat pola segitiga dari NIM, diambil digit terakhir dari NIM sebagai tinggi segitiga. Lalu soal kedua diminta untuk membuat dari matematika dengan NIM dengan mengambil 2 digit terakhir NIM untuk dijadikan angka awal deret. Kemudian ambil digit ketiga urutan dari belakang untuk dijadikan sebagai beda. Lalu mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatikanya. Kemudian untuk soal ketiga diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM, yaitu dengan mengambil digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10 untuk jadikan batas akhir pencarian bilangan primanya. Selanjutnya saya akan membuat codingnya sambil menjelaskan fungsi kodenya. Untuk pertama saya akan membuat yang soal pertama terlebih dahulu, yaitu membuat segitiga. Jadi kita akan membuat atau mendefinisikan fungsi untuk membuat segitiganya terlebih dahulu. Di sini NIM-nya diberikan tipe data string. Dan di sini dimasukkan void yang mana tidak akan mengembalikan nilai, hanya mencetak ke konsol. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel digit terakhir. Di sini digunakan parse in, yaitu untuk mengubah yang angka NIM tadi yang sebenarnya bertipe data string kita ubah menjadi integer. Di sini karena diminta angka terakhir dari NIM menjadikan sebagai tinggi segitiga, maka di sini dimasukkan -1 yang mana merupakan angka terakhir dari NIM, pengambilan angka terakhir dari NIM. Kemudian deklarasi variabel tinggi segitiganya dengan digit terakhir. Lalu di sini kita akan membuat output teksnya terlebih dahulu, yang mana sini kita akan membuat pola segitiga NIM. Lagi pola segitiga NIM-nya lanjut. Kemudian kita buat konsol untuk memisahkan gitu, atau baris kosong jadi jarak nantinya. Di sini kita akan membuat perulangan bersarang untuk membentuk segitiganya.
sini akan dilakukan perulangan untuk menentukan jumlah baris segitiganya. Jadi mulai dari baris ke-1 sampai dengan digit terakhir. Sampai dengan tinggi. Dan baris string ini fungsinya untuk menyimpan angka-angka dalam satu baris. Di sini dilakukan perulangan lagi untuk mengisi angka-angka dalam baris segitiganya. Mulai dari 1 sampai dengan urutan barisnya. Saat di perulangan berjalan, jika baris ke-1 dia akan muncul angka 1, jika baris kedua dia akan muncul angka 1 dan 2, dan seterusnya menyesuaikan dengan jumlah barisnya tadi. Jadi kita akan masukkan console log baris string trim untuk membuat spasi berlebihan di ujungnya. Karena di sini kita sudah set setelah angka itu ada spasi, jadi kita mau ngapus spasi yang paling ujung dari barisnya. Oke, kemudian kita akan membuat bagian untuk testing segitiganya, yaitu dengan deklarasi nim-nya. NIM saya adalah 05037938. Jadi di sini angka terakhirnya adalah angka 8, maka dari itu tinggi segitiganya sampai dengan 8. Sini saya akan coba testing dengan code node segitiga.ts di terminal. Oke, sudah muncul. Berikut hasil pola segitiganya. Oke, kemudian lanjut ke bagian deret aritmatika. Di sini juga saya akan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Sini juga namanya saya buat string. Bedanya di sini menggunakan array angka sebagai tempat penyimpanan angka-angkanya nanti. Dan sini saya akan mendeklarasikan variabel angka awal di sini. Angka awalnya diambil dari 2 digit terakhir NIM. Jadi sini masukkan min 2. Lalu diambil lagi juga untuk variabel bedanya. Kita gunakan parseIn juga untuk mengubah string menjadi integer.
Di sini bedanya adalah untuk variabel beda diambil dari urutan ketiga dari belakang, angkanya dari NIM, urutan ketiga dari belakang, jadi diberikan batasnya -3, mulai dari -3, start -3, berakhir di -2. Kemudian untuk bedanya ditambah dengan 1. Nah, lanjut ke quotes deret. Ini adalah array kosong untuk menyimpan hasil deret angkanya tadi. Di sini juga akan digunakan perulangan bersarang untuk mengeluarkan angka-angka deretnya. Di sini karena diminta untuk 10 angka pertama dari deret, maka batasan perulangannya adalah sampai dengan 10. Di sini deret akan di-push atau angka yang dideret angka deret akan di-push atau dimasukkan ke array deret. Untuk rumus deretnya adalah sebagai berikut: angka awal ditambah dengan i dikali dengan beda. Kemudian return deret. Untuk mengembalikan array berisi 10 angka ke deret aritmatika. Dan kita akan buat code untuk testing dan mencetak deret aritmatikanya sebagai berikut. Kita masukkan NIM dulu, NIM-nya 15037936 deret adalah deret aritmatika NIM. Dan untuk mencetak, gunakan console log deret aritmatika dari NIM. Kita akan langsung tes di terminal dengan masukkan node deret aritmatika tes. Di sini sudah muncul ada 38 sampai dengan batasnya tadi. Sepuluh angka. Oke, di sini sudah pas. Oke, kemudian lanjut yang terakhir adalah bilangan prima. Di sini saya akan langsung mendefinisikan bilangan primanya.
Jika name-nya awal langsung didefinisikan dengan string, lalu array, saya langsung mendefinisikan 2 digit terakhir. Lalu batas akhirnya sama dengan 2 digit terakhir ditambah dengan 10. Jadi batas akhirnya adalah 2 digit terakhir tambah 10. Jadi ini misalnya tadi bilang akhirnya adalah 38, jadi batas akhirnya adalah 48 di sini. Di sini akan buat array kosong sebagai tempat menyimpan bilangan prima yang ditemukan. Dan dilakukan perulangan bersarang lagi untuk mencari angkanya. Bilangan prima dimulai dari angka 2. Jadi dari angka 2 sampai dengan batas akhir. Kemudian kita akan membuat pengecekan apakah angka bisa dibagi habis oleh angka lain atau tidak. Untuk mengecek apakah angka bisa dibagi habis oleh angka lain selain 1 dan dirinya sendiri, ya, selain angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi di sini maksudnya adalah karena di sini mau mencari pengecekan apakah angka bisa dibagi gitu, jadi kita pakai parameter atau pembatas gitu, kuadrat dari angkanya. Jadi kalau misalnya angkanya adalah 36 misalnya, itu nanti dicari angka kuadratnya 6, berarti nanti antara 2 sampai dengan 6 itu nanti dibagi sama angkanya. Kalau ada sisa bagi berarti itu prima. Kalau misalnya nggak ada sisa bagi, alias habis dibagi gitu, berarti itu bukan angka prima gitu maksud dari perulangan ini. Jadi if angka sisa bagi angka dibagi pembagi ini sama dengan 0 atau habis dibagi gitu, angka habis dibagi dengan pembagi, maka bukan prima. Jadi langsung loopingnya nanti di stop break. Nah, kemudian
Jika prima, nanti langsung angkanya ditulis ke array hasil. Dan kita akan buat bagian testing dan juga outputnya. Masukkan lagi nim di sini. Jadi ini untuk outputnya bilangan prima dari nim sama dengan bilangan prima join Oke. Dan kita akan coba tes lagi di terminal dengan node bilangan prima.ts. Oke, ini udah muncul ya bilangan primanya. Tepat sampai batas akhirnya 48 atau bilangan primanya sampai dengan 47. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.